Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel PK Corporation, tempat di mana sharing-sharing tentang coding. Di video kali ini, saya akan membahas tentang CRUD sederhana ya dari PHP dan MySQLi atau PHP terbaru. Kalian bisa menggunakan PHP versi 5 ke atas atau versi 7 ya yang lebih disarankan. Dan di sini juga saya akan membuatnya dengan menggunakan gabungan antara PHP dan Bootstrap ya. Jika kalian belum tahu Bootstrap, silahkan kalian cari tahu sendiri di Google. Atau nanti saya akan buatkan video tentang Bootstrap sendiri ya. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, mohon untuk klik subscribe dulu agar mendukung channel ini untuk terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk share jika video yang saya buat ini bermanfaat. Oke, sebelumnya di sini kita seperti biasa nyalakan dulu XAMPP-nya. Ini ya, dua ini ya. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kita buat dulu folder di htdocs. Di sini saya akan buat namanya CRUD sederhana. S-nya gede aja. Sederhana. Oke. Selanjutnya kita drag and drop ke Sublime Text saja ya, biar nggak usah buka lagi file explorer-nya. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan membuat index.php. Kita simpan di map. Close dulu. Di sini klik new file. Selanjutnya kita kasih nama index.php. Dan kita simpan di folder CRUD sederhana ya. Oke, selanjutnya di sini kita buat dulu sebuah database-nya ya. Di sini saya akan membuat sebuah CRUD sederhana tentang biodata saja yang lebih mudah. Kita buka dulu localhost php myadmin-nya dan di sini saya akan buka Bootstrap. Oke, ambil yang ini ya, yang paling atas, getbootstrap.com. Ini close saja. Oke, di sini sudah menggunakan versi yang 5 ya. Saat video saya dibuat ini sudah ada di versi 5. Selanjutnya, di sini kita ke documentation aja, ke docs. Berhubung di sini saya ingin menggunakan Bootstrap secara online, jadi kita langsung saja di sininya ambil yang ini ya, CSS yang sini, yang ini, yang link rel ini. Dan jika kalian ingin menggunakan Bootstrap ini secara offline, kalian bisa mendownloadnya dan kalian simpan di folder CRUD sederhana ini. Dan kalian simpan di sini ya filenya, foldernya. Biasanya foldernya itu berisi dari mulai CSS dan JS-nya. Dan berhubung di sini saya menggunakan secara online, jadi kita ambil saja kode yang paling atas. Kita ambil di sini. Oke. Selanjutnya di sini kita buka dulu localhost CRUD sederhana. Ya, masih kosong ya. Di sini kita buat HTML dulu. Dan saya akan memberi judul CRUD sederhana. Kita simpan dan selanjutnya kita paste atau paste coding atau kode yang tadi diambil dari Bootstrap-nya ya, yaitu di bawah title ini. Ini digunakan untuk memanggil Bootstrap-nya secara online ya. Kita simpan lagi. Selanjutnya kita lihat. Ini sudah connect ya. Oke. Selanjutnya, oh ya, mohon maaf ya, jangan kalian perhatikan untuk di sebelah kanan shortcut keyboardnya karena sedikit error shortcut yang ada di bawah kanan ini. Oke, selanjutnya di sini kita cari di Bootstrap 5 ini, kita ambil yang konten kalau salah. Konten bukan di forms ini. Maaf, di table ini yang konten. Kita ambil saja
tabel yang menurut kalian itu bagus ya atau menarik. Di sini saya akan mengambil yang ini saja, yang sederhana ini. Kita copy di sini. Selanjutnya kita paste di sini. Kita paste saja di sini. Selanjutnya kita cek. Oke, seperti ini ya. Mungkin di sini saya akan berikan div dengan kelas box. Dan table. Oke. Selanjutnya map container. Oke, seperti ini ya. Biar agak ke tengah. Ini untuk contoh saja. Di sini saya akan membuat yang dibutuhkan itu nomor. Selanjutnya misalnya nama, tempat lahir misalnya, tempat lahir. Sini misalnya tanggal lahir. Dan misalnya saya akan menambahkan lagi alamat mungkin. Dan misalnya terakhir saya akan membuat untuk tombol aksinya. Tombol aksinya di sini saya akan menggunakan aksi gitu ya untuk tombolnya. Selanjutnya ini akan saya hapus dulu aja. Saya hapus satu gini, dan di sini saya akan kasih satu. Selanjutnya misalnya namanya oke, bentar dulu. Ya, selanjutnya adalah di sini saya akan memberikan namanya misalnya Laravel. Dan tempat lahirnya misalnya di komputer. Dan tanggal lahirnya untuk sementara di sini kita buat 25 Juni tahun 1998 misalnya. Selanjutnya untuk alamatnya di sini saya akan buat misalnya Amerika Serikat. Dan aksinya itu untuk tombolnya. Di sini saya buat dulu tombolnya jadi A harap. Ini kita tap enter saja. Ini saya akan membuat untuk tombol ubah. Selanjutnya untuk hapus. Oke, seperti itu. Sebelumnya di sini kita buat ke ubah titik php saja dulu. Dan yang ini kita buat ke hapus titik php. Oke, jika kita lihat hasilnya, maka seperti ini ya. Untuk ubah dan hapusnya mungkin terlihat sedikit aneh. Caranya agar lebih bagus adalah di sini kita buat kelas ya. Untuk Bootstrap itu kita harus selalu menggunakan kelas ya, seperti ini kelas. Ini juga kelas, dan semuanya itu kelas ya menggunakannya. Di sini kita buat kelas btn strip. Mungkin untuk ubah itu kita buat yang kuning, yaitu warning. Dan selanjutnya untuk hapus adalah kelas btn strip danger. Oke. Selanjutnya jika kita lihat, maka akan menjadi seperti ini ya. Untuk kalian yang belum tahu tentang kelas-kelas pada Bootstrap, di sini kita bisa melihat documentation ya. Mulai tadi seperti button ada di komponen. Yang ini buttons. Buttons itu ada gini ya, ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Mulai dari yang biru hingga yang seperti biasa ya, seperti tanpa menggunakan kelas gitu ya. Di sini saya menggunakan yang warning dan danger aja. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengubah isi dari tabel ini, dari database. Pertama, di sini saya akan buat dulu database baru. Di sini saya akan beri nama CRUD sederhana. S-nya gede, sederhana. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita klik create. Oke, ditunggu saja. Selanjutnya di sini saya akan membuat mungkin ini tadi data atau biodata ya. Di sini saya akan buat tabel biodata. Di depannya kayak saya akan memberikan DB biodata. Selanjutnya kita lihat di sini ada berapa jumlah yang akan kita tampilkan itu. Untuk aksi ini tidak usah kita hitung ya. Jadi yang harus kita hitung adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 yang harus kita buat tabelnya.
Selanjutnya di sini kita buat 5 dan klik go. Oke, selanjutnya di sini saya akan buat name yang pertama itu mungkin no saja seperti itu, atau ID saja, ID. Selanjutnya kita lihat di sini ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Selanjutnya di sini saya akan buat nama. Lalu tadi apa ya? Tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Tempat underscore lahir. Lahir. Dimohon untuk tidak menggunakan spasi ya. Jika mau, kalian tidak usah menggunakan underscore, jadi disambung seperti ini, atau menggunakan underscore ya. Karena jika dispasi maka akan sulit untuk diprosesnya ya. Tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Tanggal underscore lahir dan alamat. Oke, di sini ID biarkan saja tipe datanya integer. Untuk nama di sini saya akan menggunakan varchar dengan jumlah data atau panjang datanya adalah 50 saja. Untuk ID di sini saya akan buat 10. Tempat lahir mungkin 25 saja. Sama menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya tanggal lahir di sini kita buat date saja. Date itu ini biarkan saja kosong. Selanjutnya untuk alamat di sini saya akan buat teks agar tidak terbatas ya. Selanjutnya ini ada AI atau auto increment. Auto increment ini digunakan untuk otomatis mengisi data. Jadi kita tidak usah memasukkan data lagi, misalnya angka 1, selanjutnya 2, biar langsung otomatis gitu ya. Selanjutnya di sini kita klik AI-nya dan ini akan otomatis primary. Oke, jika sudah, selanjutnya kita save. Oke, jika sudah maka akan seperti ini ya. Selanjutnya ini saya akan mengisinya untuk langsung menampilkan data ke dalam sini. Oke, di sini saya akan kosongkan saja. Selanjutnya nama, misalnya saya akan buat kode igniter. Selanjutnya tempat lahir sama di download, misalnya di download tanggal lahir kita ambil dari sini, misalnya tanggal sekarang saja, tanggal 28. Selanjutnya alamat, misalnya alamatnya di Microsoft Bing. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita klik go saja. Maka ID ini akan otomatis mengisi jika kita kosongkan. Oke, kita lihat di browse. Ya, seperti ini ya. Maka ID akan otomatis mengisi dan tidak perlu mengisikan secara manual ya. Selanjutnya di sini jika kita refresh masih tetap kosong ya, karena kita belum membuat koneksi database dan PHP-nya. Untuk kalian yang ingin melihat cara koneksi database dan PHP, bisa lihat di pojok kanan atas ya videonya. Atau saya di sini akan menjelaskan lagi. Di sini selanjutnya kita buat dulu folder file koneksi.php. Oke, selanjutnya simpan di sini. Untuk koneksi kita buat mudah saja, misalnya di sini kita kasih PHP. Selanjutnya kita buat variabel. Misalnya di sini koneksi server, misalnya server sama dengan server itu biasanya localhost. Selanjutnya untuk ininya username ya, username sama dengan root. Ini untuk bawaan itu udah pasti root ya. Untuk Windows, untuk XAMPP gitu. Kalau misalnya kalian sudah memberikan password, maka sudah memberikan password dan username, maka ini akan beda di sini di username dan passwordnya. Selanjutnya password. Misalnya di sini berhubung saya kosong, jadi saya tidak mengisinya. Selanjutnya nama database seperti itu.
Di sini saya memberi nama tadi ini ya, CRUD sederhana. Oke. Selanjutnya di sini saya akan mengisi CRUD sederhana. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat MySQLi underscore connect. Connect. Dan di sini saya masukkan saja variabel server, variabel username, variabel password, dan variabel nama database. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengubah ini ya. Kita akan mengubah ini. Ya, caranya adalah untuk tbody dan tr ini saya akan menghapus dulu ya. Hingga tr sini. Jadi akan tersisa tbody saja. Ini saya akan merapikan dulu agar kelihatan lebih rapih. Ini. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya saya akan mengisi di tbody ini dengan cara di sini saya akan buat dulu PHP seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah saya akan memanggil dulu sebuah koneksi ya. Jadi di sini variabel include koneksi titik PHP. Jadi kita tidak perlu lagi membuat seperti ini di setiap yang akan berhubungan dengan database ya PHP-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan buat variabel query. Misalnya query saja dengan query database-nya adalah select bintang from. Selanjutnya kita ambil yang ini ya, nama tabelnya db biodata. Select ini adalah select bintang from ini digunakan untuk memanggil atau menampilkan data ke PHP atau memanggil seluruh data yang ada di dalam tabel database untuk ditampilkan ke sebuah PHP-nya. Oke, di sini tadi db underscore biodata semikolon. Jangan lupa semikolon ya. Selanjutnya di sini saya akan buat variabel nomornya nomor sama dengan 1. Kita akan memulai nomor dari mulai 1 ya, dan nanti di dalam tabelnya kita tinggal dikasih plus saja agar berurut ya nomornya. Oke, selanjutnya di sini saya akan buat variabel hasil sama dengan MySQLi underscore query gini, dan selanjutnya saya akan memanggil variabel count. Variabel count ini diambil dari mana? Variabel count ini itu diambil dari sini. Maaf, di sini tadi belum saya buat ya variabel count. Dengan ya, variabel count yang ini ya jadinya. Variabel count, selanjutnya kita panggil variabel query ini untuk dipanggil datanya. Query. Oke. Selanjutnya kita simpan dan kita buat sebuah kondisi if else. If di sini jika misalnya MySQLi 6 rows MySQLi underscore 6 underscore rows ambil dari variabel hasil yang ini. Jika misalnya variabel hasil dan di atas 0 atau ada datanya, maka di sini saya akan membuat kondisi perulangan while itu variabel data sama dengan MySQLi underscore page underscore array dari variabel hasil. Oke, selanjutnya ini kita matikan dulu PHP-nya. Selanjutnya kita enter saja untuk membuat PHP baru lagi. Ini PHP-nya kita pecah ya. Jadi PHP ini PHP, ini PHP-nya, dan ini juga PHP. Jadi ini dalam sini adalah HTML. Di sini kita buat TR. Selanjutnya adalah TD
kita buat sesuai dengan ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita buat ini sebanyak 6 kali. 3, 4, 5, 6. Selanjutnya di sini adalah variabel nomor plus agar nomornya terus berurut. Variabel no plus. Maaf. Di sini kita pakai PHP dulu. Dan PHP-nya kita langsung sama dengan saja ya. Sama dengan ini adalah echo gitu. Variabel nomor plus. Oke, seperti itu. Jika kita lihat hasilnya if 26. Oh ya, ini maaf, ini page ya, kurang H. Page array. Oh maaf, ini belum semikolon ya. Oke, seperti ini ya, karena ada data 1 dari database, jadi akan menampilkan angka 1 ini. Selanjutnya, kita tambahkan lagi. Di sini kita buat PHP samain saja. Seperti ini. Kita copy paste ke semuanya. Sini, paste. Oke, selanjutnya di sini adalah variabel data. Kurung siku buka. Selanjutnya ini juga copy paste di semuanya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini adalah nama. Lalu ini tempat lahir. Tempat underscore lahir. Selanjutnya yang ini tanggal lahir. Dan ini adalah alamat. Di sini berarti kelebihan ya, kelebihan 1. Di sini saya akan menghapusnya dan di sini kita buat ahrefnya. Seperti tadi, ini misalnya ubah. Dan ini adalah hapus. Kita di sini buat ke ubah titik PHP. Selanjutnya yang ini kita pindahkan ke hapus titik PHP. Dan seperti tadi menggunakan kelas btn strip warning. Yang ini kita buat kelas btn strip danger. Oke, jika kita lihat hasilnya, maka seperti ini ya. Oke, di sini saya akan menambah lagi satu data lagi agar menjadi 2 ya. Di sini insert. Selanjutnya ID biarkan saja kosong. Di sini nama misalnya seperti tadi Laravel. Lalu tempat lahirnya misalnya di komputer, tanggal lahir misalnya tanggal 7-nya. Lalu alamat misalnya Amerika Serikat. Oke, selanjutnya kita Ctrl Enter dan masuk ya datanya. Jika kita lihat di sini, maka menjadi 2 ya. Seperti ini. Oke, penjelasannya untuk di sini di coding yang ini. Jadi sebelumnya kita memanggil dulu koneksi PHP ini ya, agar kita tidak perlu mengetik seperti ini di setiap coding yang akan memanggil PHP-nya. Selanjutnya kita buat sebuah query. Query-nya itu adalah memanggil semua data yang ada di dalam tabel dengan nama db_biodata. Selanjutnya variabel nomor ini kita buat untuk di sini ya. Ini nomor ini agar berurutan ya. Jika misalnya tidak, misal di sini ya. Di sini saya akan mengubah menjadi yang ketiga ID-nya. Maka di sini akan tetap angka 2. Jika misalnya di sini tidak menggunakan no plus tapi menggunakan ID seperti tadi. Ini kita copy paste saja. Di sini kita membuatnya ID misalnya ya. Maka di sini menjadi angka 3. Maksudnya seperti itu. Oke, seperti tadi aja. Selanjutnya, jika kita buat variabel hasil yang diambil dari MySQLi, ngambil dulu koneksinya dan mengambil variabel query ini ya.
Jika misalnya ada data dari variabel hasil ini, ada datanya lebih dari 0, yaitu ada satu data, maka tampilkanlah menggunakan perulangan ini. Selanjutnya di sini kita yang ini ya, yang di variabel data ini diambil dari database-nya di dalam sini. Nah, ini ada yang ID, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Jadi ini harus sama persis. Jangan ada yang beda ya, karena akan mengubah hasilnya. Misal di sini namanya, saya akan membuat n-nya gede, maka hasilnya akan error ya, seperti ini. Jadi ini n-nya harus kecil, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, videonya sampai sini dulu ya. Takutnya videonya menjadi kepanjangan. Untuk video selanjutnya saya akan membuat codingan untuk ubah, hapus, dan satu lagi yaitu untuk tambah. Di sini sebelumnya saya akan menambah dulu tombol untuk tambahnya. Misalnya di atasnya saja. Di sini rep pakai kelasnya btn strip primary. Sini adalah tambah data. Untuk kelas hyperlinknya ke tambah titik php. Oke, kita buat center. Seperti ini. Oke, seperti ini ya. Mungkin saya akan memberikan sebuah margin. Di sini primary mt strip 4. Oke, ini juga saya akan membuat di tabelnya mt strip 4. Ya, seperti ini ya. Oke, untuk video selanjutnya berarti saya akan membuat tentang tambah datanya, ubah data, dan hapus datanya ya. Oke, sekian videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan kalian bertanya di kolom komentar jika ada yang tidak dipahami, atau hubungi kami melalui email ataupun WhatsApp yang tertera ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan share jika video yang saya buat ini bermanfaat. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.